Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 5 golongan orang yang sholat namun masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Pada saat hari perhitungan amal, pada hari kiamat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisab merupakan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Di dalam Al-Quran, perintah yang paling tidak jarang Allah katakan merupakan perintah tentang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut ini beberapa golongan orang-orang yang rajin sholat namun masuk neraka. Golongan pertama adalah orang yang sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa yang besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. Golongan yang kedua adalah golongan yang sholat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang mengerjakan sholat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata-mata. Sehingga dalam melaksanakan sholat tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras atau khamar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya, dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minuman kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Golongan yang ketiga adalah golongan yang sholat namun masih percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Semacam kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu,
percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar. Karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik. Karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Golongan yang keempat adalah golongan orang yang sholat tapi suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin. Dan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka kami tidak mendapatkan syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Golongan yang kelima adalah golongan orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Itulah tadi 5 golongan orang-orang yang mengerjakan sholat namun masuk neraka. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.